Saat mana matahari terbit dari ufuk timur, di antara embun pagi, kicau burung menari dan menyanyi. Aku menyaksikan pada ketinggian bukit di bumi Kalimantan Timur berdiri dengan gagah bersahaja. Seorang tokoh kebangsaan di dalam jiwanya terpacu semangat Laksamana Chingho, penerus tongkat estafet ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari negeri tempat ilmu tua mengarungi samudra bersinggah di tanah yang ia pijak bernama Nusantara di masa lalu. Tokoh itu bernama Haji Muhammad Yos Sutomo, nama yang ia petik dari rasa penghormatan tertinggi kepada dua patriot bangsa, Yos Sudarso dan Bung Tomo alias Sutomo. Lalu ia rangkum dua nama menjadi satu kemantapan, mengandung makna baginya, serupa tanda ketulusan pengabdian diri sepenuh jiwa raga untuk turut membangun nusa bangsa melalui usaha kerja keras sebagai pengusaha disertai fondasi memiliki sikap kebangsaan, berkeagamaan dan patuh pada peraturan negara, terpatri kecintaan pada Pancasila, tak pernah terpikir untuk merubah Undang-Undang Dasar 45. Pandangan Haji Muhammad Yosutomo menyusuri Sungai Mahakam, melewati desa Muara Kaman, melintasi Sungai Kedang Kepala, selanjutnya berlabuh di tepian Sungai Senyur. Di sanalah tanah pusaka kelahiran Haji Muhammad Yos Sutomo dari rahim seorang ibu yang penuh tanggung jawab sebagai guru pertamanya di dunia, yang begitu banyak mengajarkan bagaimana hidup harus bekerja keras, tekun, tak boleh menyerah dalam kegagalan. Setiap jatuh segera bangkit. Dan pusaka suci yang diwariskan adalah kejujuran yang harus dibawa mati sampai bertemu yang maha tinggi di akhirat nanti. Baginya, ilmu sederhana hidup masa kecil di kampung, warisan orang tua di masa lalu, menjadi pedoman di sepanjang hidupnya, selalu dipelihara hingga akhir hayat di kandung badan. Pagi masih terasa dingin karena hembusan angin. Haji Muhammad Yosutomo masih menikmati suasana alam segar. Sesaat ia melihat pasar pagi Samarinda, mengingatkan kenangan masa silam di masa anak-anak. Sungai Mahakam menjadi sahabat setia, tempat bersenda gurau bersama teman sebayanya, meloncat dan berlomba berenang berjarak jauh sampai terasa seperti kehabisan napas. Bagi Haji Muhammad Yosutomo bahwa Sungai Mahakam banyak memberikan pelajaran serupa filsafat hidup. Air sungai mengalir tanpa gaduh, namun tak pernah berhenti menuju samudra. Ia mengajarkan kesabaran yang bekerja diam-diam, menembus batu bukan dengan kekerasan, melainkan ketekunan. Sungai menerima segala yang jatuh ke dalamnya, daun, lumpur, bahkan luka bumi, lalu tetap bergerak membawa kehidupan. Ia tidak menolak tikungan, sebab setiap belokan adalah bagian dari perjalanan pulang, dari hulu yang jernih hingga muara yang luas. Sungai mengingatkan manusia, hidup adalah arus yang harus dijalani dengan kerendahan hati, ketabahan, dan kesediaan memberi manfaat bagi segala yang dilalui. Di dalam alirannya, waktu belajar berjalan tanpa menoleh, tetapi tetap setia pada asalnya, yaitu hujan, bumi, dan langit.
Pandangan Haji Muhammad Yosutomo ke seputar wilayah dari Balikpapan sampai kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ada senyum terlintas di bibirnya. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya, perjuangan usaha kerja kerasnya tidak sia-sia. Ia merintis segala usaha dari titik nol, berdarah-darah di usia muda. Ternyata Tuhan memberikan peluang keberuntungan bergelar sebagai Raja Kayu dari Kalimantan. Meski ada hambatan, tetap harus dijalankan seakan perintah langsung dari Tuhan. Haji Muhammad Yosutomo muda merasakan bagaimana dia diistirahatkan beraktivitas urusan dunia, bermunajat kepada sang pemilik ruh dan raganya, menyatu dalam renungan berzikir berpikir di rumah tahanan negara di Jakarta dan Samarinda selama 7 bulan. Ia menganggapnya sebagai ujian yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memiliki pagar beton dalam kesabaran, ketabahan, dan ketawakalannya sebagai manusia yang merasa selalu dalam keterbatasan. Dan pintu kebebasan pun terbuka dan membuka semesta raya, bahwa Haji Muhammad Yosutomo dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum negara maupun hukum agama. Betapa bahagianya hati Haji Muhammad Yosutomo, dan dia merasa bahwasanya apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diijabah. Haji Muhammad Yosutomo melangkah bersama zaman yang terus bergerak ke depan dengan semangat untuk turut membangun negeri begitu tinggi. Ia memandangi pantai wisata Lamaru yang sengaja dibiarkan alami, asri, enak dipandang, dan terasa nyaman di setiap hati para pengunjung yang datang dari 8 penjuru mata angin, baik dari lokal, nasional, sampai ke tingkat internasional. Menurut Haji Muhammad Yosutomo, menjaga tepian pantai Lamaru adalah pelajaran tentang kesetiaan manusia kepada alam. Ombak yang datang membawa pesan. Daratan akan rapuh bila manusia lalai merawatnya. Menanam dan menyuburkan hutan mangrove bukan sekadar menahan abrasi, tetapi menumbuhkan benteng kehidupan bagi pesisir. Akar-akar mangrove yang merangkul lumpur mengajarkan kebersamaan dalam menjaga bumi. Di sana, manusia juga belajar mencegah tangan jahil yang merusak lingkungan dengan kesadaran kolektif dan tanggung jawab moral. Pantai adalah amanah generasi. Siapa merawatnya hari ini sedang menanam keselamatan bagi masa depan, agar laut, darat, dan manusia tetap hidup dalam harmoni yang lestari. Ia mengamati pembangunan jembatan yang melintasi muara Sungai Ajiraden. Perahu nelayan dan perahu wisata menjadi pelengkap keindahan alam yang penuh pesona. Kini pandangan Haji Muhammad Yosutomo beralih arah. Tepian Sungai Mahakam terhampar luas padang rumput hijau merupakan sarana olahraga golf, menyatu dengan Putri Ayu Cottage. Nama itu serupa Dewi Fortuna atau bidadari yang turun ke bumi bagi pergerakan langkah Haji Muhammad Yosutomo. Dari segala bentuk usahanya menjadi bintang terang baginya. Ternyata ada 2 hamparan padang rumput nan luas menjadi sarana olahraga golf. Di padang golf Kutai terletak di Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loajanan, Ilir, Kota Samarinda, dan padang golf Karangjoang, Balikpapan Utara di Kota Balikpapan. Itulah kebahagiaan sejati bagi Haji Muhammad Yosutomo ketika ia mampu menjaga, memelihara, dan
melestarikan penghijauan alam sehingga perburuan materi bukan menjadi tujuan utama. Haji Muhammad Yosutomo tetap berada di ketinggian bukit, tak merasa bosan memandang. Justru gairah hidupnya semakin bergejolak. Kini tatapan Haji Muhammad Yosutomo berpindah ke sudut pandang ke arah pusat kota Samarinda di Jalan Diponegoro. Berdiri bangunan Hotel Bumi Senyur yang resmi dinyatakan dalam sejarah merupakan hotel bintang 5 pertama di Kalimantan Timur. Dalam catatan khusus, aku menerima kabar langsung dari salah satu sosok yang menjadi kepercayaannya, itu Haji Ibnu Khattab, yang sudah terhitung lebih dari 50 tahun mendampingi Haji Muhammad Yosutomo, bahwa Hotel Bumi Senyur merupakan cikal bakal dan hotel pertama yang dibangun dari beberapa hotel lainnya yang berbrand image Senyur. Dan Haji Muhammad Yosutomo menyatakan Hotel Bumi Senyur sebagai kampus tempahan belajar membangun dan mengelola usaha baru, yaitu dunia perhotelan setelah bisnis perkayuan. Meski perjalanan awal tidak terlalu mudah, namun Haji Muhammad Yosutomo hanya tersenyum dalam hati sewaktu menjadi bahan cibiran atau olokan oleh para koleganya, menganggap Haji Muhammad Yosutomo salah tempat. Memulai langkah usaha perhotelan semestinya membangun di Pulau Jawa atau di Pulau Bali, bukan di Samarinda. Tapi prinsip disertai dengan penguat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Muhammad Yosutomo ingin membangun bumi kelahirannya. Prinsip filsafatnya sangat sederhana, bahwa minum air ingat sumbernya. Matahari sedikit condong ke barat. Haji Muhammad Yosutomo kembali mengingat desa Senyur. Dari rahim seorang ibu telah melahirkan, membentuk sikap dan kepribadian dari kecil, dan teramat patut baginya untuk mengagungkan nama Senyur sebagai penghormatan bukan pemitosan. Maka berdirilah Hotel Bumi Senyur, Hotel Puri Senyur di Samarinda, Hotel Grand Senyur di Balikpapan, termasuk Hotel Royal Senyur di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Boleh jadi bahwa Haji Muhammad Yosutomo setidaknya memenuhi saran koleganya di masa lalu dan disikapi dengan langkah dari dalam rumah baru keluar kandang. Sedikit guyon, jangan serius melulu. Jujur, aku berterus terang, semula aku berpikir selalu subjektif terhadap tokoh bernama Haji Muhammad Yosutomo. Karena apa yang dia miliki, lahan tanah dengan ukuran berhektar-hektar, tepian pantai, Lamaru, Tritip, dan lain sebagainya. Beberapa hotel berbintang berlabel Senyur, taman pendidikan Fastabikul Khairat. Sepertinya Kalimantan Timur sebagian wilayahnya menjadi miliknya. Apalagi aku pernah mendengar selentingan bahwa Haji Muhammad Yosutomo berjuluk Tuan Juragan, Tuan Tanah di Kalimantan Timur. Wow. Setelah aku mencermati lebih dekat lagi tentang siapa sebenarnya seorang tokoh Haji Muhammad Yosutomo, ternyata aku sangat keliru memahami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahpahamanku. Haji Muhammad Yosutomo sebagai tokoh pengusaha yang sukses sudah melalui masa perwujudan cita-cita besarnya. 2 padang rumput luas bukan saja dijadikan sarana olahraga golf, melainkan dalam perawatan pelestarian penghijauan yang tetap diharuskan membayar pajak usaha, tidak gratis. Termasuk 2 pantai wisata Lamaru dan Tritip.
Bukan saja berharap mutlak menjadi keuntungan dari uang pengunjung, namun ada bantaran laut yang harus diselamatkan dari kerusakan serta mengantisipasi pengikisan tanah atau abrasi serta memakmurkan budidaya hutan mangrove. Taman Pendidikan Fastabiqul Khairat Haji Muhammad Yosutomo pun tidak berharap banyak dari penghasilan usaha dalam dunia pendidikan. Justru itu bagian salah satu kepedulian untuk mempersiapkan para tunas masa depan, bukan sekadar cerdas di bidang keilmuan, namun menjadi kewajiban dengan diimbangi mentalitas atau akhlak yang berkualitas. Setidaknya Haji Muhammad Yosutomo sudah bersumbangsi kepada Kalimantan Timur, khususnya bagi negeri Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, berjuang turut membangun perekonomian rakyat, membangun sarana ibadah, dan yang kuanggap paling istimewa sikap prinsip yang ada pada Haji Muhammad Yosutomo dalam hal proyek pembangunan dari seluruh usaha yang ia dirikan menggunakan ekonomi mandiri, slow but sure, alon-alon asal kelakon. Dan kalau saja Haji Muhammad Yosutomo mau, bisa saja ia bekerja sama dengan investor asing. Tidak bisa membayangkan tentunya gelar, sudah bicara tentang gelarnya sultan di atas sultan, sudah tidak ada lagi sebutan yang lain. Karena prinsip nurani kebangsaan, keagamaan, dan kenegaraannya sangat kental di dalam batinnya. Apa kata Haji Muhammad Yosutomo? Bahwa seberapa banyak uang yang aku dapatkan dari usaha kerja kerasku berasal dari negeriku sendiri, dan hasilnya sepeser pun tak pernah kusimpan ke luar negeri, bahkan sama sekali tak terpikirkan olehku, apalagi berniat untuk kerjasama dengan pihak asing. Sudah cukup sejarah memberi pelajaran 350 tahun lebih perekonomian negeri di bawah telapak kaki penjajah. Dan di balik semua urusan kesuksesan dunia, ada harapan paling tinggi di atas segalanya menjadi tujuan utama, yaitu hanya berharap syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal ke akhirat kelak. Yang berdiri di depan makam pahlawan di Samarinda bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang kesadaran sejarah. Bagi Haji Muhammad Yosutomo, tokoh bangsa dan pembina forum kebangsaan, kediaman itu adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga bagi tanah air. Setiap hari, pandangan menuju makam menjadi pengingat bahwa kemerdekaan lahir dari darah dan pengabdian. Rumah itu menjadi simbol penjaga tan bangsa. Wah, hidup hari ini harus setia pada nilai perjuangan masa lalu, menjaga persatuan, merawat kemerdekaan, dan menyalakan kembali api kebangsaan bagi generasi yang akan datang. Sebuah rumah menjadi monumen nurani. Spirit Laksamana Cheng Ho yang memanggil niat Haji Muhammad Yosutomo mendirikan 4 masjid Cheng Ho di Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai penghormatan kepada Laksamana Cheng Ho, pelaut besar yang 7 kali mengarungi samudera dan singgah di tanah Nusantara. Bagi beliau, perjalanan Cheng Ho bukan sekadar ekspedisi, dagang, dan diplomasi, melainkan pelajaran spiritual tentang keberanian, persaudaraan, dan pengabdian kepada Tuhan.
Laut yang luas mengajarkan manusia untuk mencari rezeki di dunia dengan kerja keras, namun tetap menambatkan hati pada niat keimanan. Seperti pelaut yang membawa bekal sebelum berlayar jauh, manusia juga harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Masjid Haji Muhammad Cheng Ho menjadi simbol perjalanan itu. Tempat manusia yang menyeimbangkan usaha dunia dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari samudera kehidupan, Haji Muhammad Yosutomo belajar bahwa harta adalah alat, sedangkan iman adalah kompas yang menuntun arah pulang menuju keabadian. Dan aku tak lagi meneruskan cerita karena Haji Muhammad Yosutomo sudah kembali ke rumah karena terdengar panggilan azan zuhur dari Masjid Haji Muhammad Cheng Ho yang berdiri di Jalan Hruhui Rahayu Samarinda. Adalah jejak pengabdian yang ditulis oleh waktu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menapaki hari-hari ke depan. Terima kasih atas teladan, pengabdian, dan semangat kebangsaan yang terus Bapak nyalakan bagi masyarakat, bangsa, dan generasi penerus. Semoga langkah pengabdian tetap bercahaya. Selamat ulang tahun kepada Haji Muhammad Yosutomo, 4 April 1945, 4 April 2026. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Terima kasih.